Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyira Sidika dari kelompok 1 Praktikum Dasar Kesehatan Gizi. Pada kesempatan ini, saya akan mengilustrasikan tentang uji analisis status SENG. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam uji analisis status SENG, yang pertama yaitu pengenalan uji, yang kedua tujuan uji, yang ketiga prinsip uji, yang keempat alat dan bahan, yang kelima prosedur, yang keenam interpretasi hasil, dan yang ketujuh kesimpulan. Pengenalan uji. SENG adalah mikromineral yang ada di dalam jaringan tubuh manusia dan terlibat dalam fungsi berbagai enzim dalam proses metabolisme, di mana jika ketersediaannya kurang di dalam tubuh, maka dapat mengganggu kesehatan imunitas tubuh. SENG sangat berperan penting di dalam tubuh secara fisiologis dan kimiawi, dengan kadar normal SENG adalah 70 mikrogram per dl. Fungsi SENG terbilang sangat vital bagi kelangsungan hidup sel-sel dalam tubuh manusia. SENG berperan dalam metabolisme, pertumbuhan, diferensiasi sel, sistem imunitas, dan perkembangan balita. Selanjutnya, terdapat beberapa gangguan akibat kekurangan dan kelebihan SENG di dalam tubuh, yaitu yang pertama adalah kekurangan SENG, di mana dalam kekurangan SENG di dalam tubuh dapat mengakibatkan kehilangan nafsu makan, menyebabkan rambut rontok, diare, gangguan pengecap lidah, dan luka sukar sembuh. Selanjutnya, kelebihan konsumsi SENG. Kelebihan SENG biasanya tidak terjadi, namun gejala yang timbul jika kelebihan dalam mengonsumsi SENG adalah letih, lesu, lemah, muntah, dan demam. Adapun metode yang saya gunakan dalam uji analisis status SENG adalah metode Kecap-Smith. Pada tahun 1984, Smith menemukan teknik sederhana untuk mendeteksi defisiensi SENG yang dikenal dengan metode Kecap-Smith. Dalam metode ini, dapat menentukan konsentrasi SENG pada lidah sehingga kekurangan SENG berpengaruh pada jaringan tersebut. Metode Kecap-Smith ini dilakukan dengan memberikan senyawa SENG sulfat yang disemprotkan ke dalam mulut responden dengan menggunakan alat suntik tanpa jarum. Bryce, Smith, dan Simpson merupakan seorang ilmuwan yang menggunakan hubungan antara status SENG dan sensitivitas pengecap untuk mengembangkan metode sederhana dalam analisis status SENG. Maka dari itu, fungsi dari metode Kecap-Smith ialah untuk mengetahui status SENG apakah seorang responden mengalami defisiensi atau tidak. Selanjutnya, tujuan uji dalam analisis SENG yaitu untuk menganalisis SENG secara kualitatif dan untuk menganalisis kadar SENG dalam tubuh dengan menggunakan metode Kecap-Smith. Kemudian, prinsip uji SENG. Prinsip uji dari analisis status SENG dengan menggunakan metode Kecap-Smith ialah untuk menguji SENG yang berperan penting dalam molekul penerima rasa pengecapan pada lidah dengan memberikan larutan SENG SO4 0,1% yang disemprotkan ke dalam mulut responden dengan menggunakan alat suntik tanpa jarum agar dapat merangsang ketajaman indera pengecapan dalam molekul penerima rasa untuk mengetahui apakah responden tersebut mengalami defisiensi atau tidak. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah spoit tanpa jarum yang berfungsi untuk menyemprotkan larutan SENG SO4 ke dalam mulut responden. Beaker glass berfungsi sebagai wadah untuk larutan SENG SO4 0,1% dan adapun bahan yang digunakan adalah larutan SENG SO4 0,1% sebanyak 5 ml yang berfungsi sebagai reagen dalam uji ini. Selanjutnya, jika alat dan bahan sudah siap, langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan cairan ke dalam spoit tanpa jarum lalu semprotkan larutan SENG SO4 0,1% sebanyak 3-5 ml ke dalam mulut. Kemudian, berikan instruksi untuk tidak menelan larutan tersebut. Langkah yang kedua yaitu larutan dibiarkan di dalam mulut selama 10 detik. Hal ini dilakukan agar reaksi responden terhadap rasa SENG sulfat dapat diukur berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Langkah yang ketiga yaitu memberikan instruksi untuk membuang larutan, kemudian menanyakan apa yang dirasakan oleh responden. Kemudian, interpretasi hasil. Uji pertama dilakukan oleh responden normal atau tidak mengalami defisiensi dengan memberikan larutan SENG SO4 0,1% dan reaksi yang ditimbulkan oleh responden ialah dengan cepat merasakan timbulnya rasa kuat dan membuat responden meringis, akan tetapi tidak sampai menyakitkan.
Kemudian, uji kedua dilakukan oleh responden yang mengalami defisiensi kurang, dan reaksi yang ditimbulkan ialah dengan cepat merespon dan responsif terhadap suplementasi seng, dengan tidak merasakan apa-apa walaupun sudah ditunggu selama 10 detik, dan responden tersebut hanya merasakan seperti air biasa. Seperti yang kita ketahui, terjadinya defisiensi seng dalam tubuh dapat menurunkan ketajaman indera pengecap lidah, penurunan nafsu makan, dan luka sukar sembuh. Adapun solusi agar dapat mengatasi defisiensi seng dalam tubuh yaitu memperbanyak mengonsumsi makanan atau minuman yang sehat, seperti makanan yang mengandung kacang-kacangan, biji-bijian, daging merah, seafood, konsumsi bayam, dan lain-lain, serta rajin berolahraga. Selanjutnya, responden dikategorikan dalam 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, tidak merasakan apa-apa atau seperti merasakan air biasa walaupun telah ditunggu 10 detik. Yang kedua, mula-mula tidak merasakan sesuatu dengan pasti, tetapi dalam beberapa detik kemudian terasa kering, kesat, atau manis. Yang ketiga, segera merasakan sesuatu dengan pasti tetapi tidak sampai menyakitkan atau mengganggu. Rasa tersebut makin lama semakin kuat. Yang keempat, segera timbul rasa yang kuat dan mengganggu sehingga responden langsung meringis. Responden yang termasuk kategori 1 dan 2 adalah yang menderita defisiensi seng, sedangkan yang termasuk kategori 3 dan 4 adalah normal. Berdasarkan uji yang telah kita lakukan, diperolehlah kesimpulan. Seng adalah mikromineral yang ada di dalam jaringan tubuh manusia dan terlibat dalam fungsi berbagai enzim dalam proses metabolisme, di mana jika ketersediaannya kurang di dalam tubuh, maka dapat mengganggu kesehatan imunitas tubuh. Seng sangat berperan penting dalam tubuh secara fisiologis dan kimiawi, dengan kadar normal seng adalah 70 mikrogram per dl. Berdasarkan dari hasil interpretasi uji responden pertama, dikatakan normal atau tidak mengalami defisiensi karena reaksi yang ditimbulkan dengan cepat merasakan rasa yang kuat. Sedangkan pada uji responden kedua dikatakan mengalami defisiensi kurang karena reaksi yang ditimbulkan tidak merasakan apa-apa setelah pemberian larutan seng SO4 0,1%, melainkan hanya merasakan seperti air biasa saja walaupun sudah ditunggu selama 10 detik. Oleh karena itu, defisiensi dalam tubuh sangat berpengaruh terhadap ketajaman indera pengecap lidah dengan menggunakan larutan seng SO4 0,1% sebagai larutan yang dapat mengukur sistem ketajaman pengecapan, di mana larutan ini memiliki rasa yang sangat tajam sehingga dapat mengukur tingkat ketajaman pengecap pada lidah responden. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam uji analisis status seng. Sekian dari penjelasan saya mengenai uji analisis status seng. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.